Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya Irfan Dinal akan menyampaikan sebuah presentasi tentang Total Quality Service, komunikasi yang efektif dan pemanfaatan media sosial sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Total Quality Service Komunikasi Publik Universitas Lampung Mangkurat angkatan 34 21. Izinkan saya menyampaikan presentasi saya ini yang akan kita bahas dalam 4 sesi. Yaitu 1. Apa itu komunikasi? Yang kedua, unsur dan proses dan elemen komunikasi. 3. Bagaimana berkomunikasi yang efektif. Kemudian yang keempat, pemanfaatan media sosial dalam komunikasi. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang pertama. Apa itu komunikasi? Kalau menurut Longman Dictionary of Contemporary English, communicate adalah upaya untuk membuat pendapat, mengatakan perasaan, menyampaikan informasi, dan sebagainya agar diketahui atau dipahami oleh orang lain. In English, it says to make opinions, feelings, information, etc. known or understood by others. Communication diartikan sebagai tindakan atau proses berkomunikasi, the act of process of communicating. Menurut pendapat yang lain, aktivitas pertukaran ide atau gagasan itu juga komunikasi. Jadi secara sederhana, kegiatan komunikasi dipahami sebagai kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan atau ide dari satu pihak ke pihak yang lain, dengan tujuan untuk mencapai kesamaan pandangan atas ide yang dipertukarkan tersebut. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu atau menyampaikan pesan dari kita kepada pihak lain, atau ide dari kita ke pihak lain, itu sudah sebagai bentuk komunikasi. Lanjut kita kepada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi sendiri ada 4, yaitu 1. Komunikasi sosial. Komunikasi sosial ini adalah komunikasi yang dimunculkan oleh manusia sebagai makhluk sosial, sebagai konsep aktualisasi diri, untuk menunjukkan siapa dirinya, untuk menunjukkan eksistensi dirinya. Dengan begitu dia akan mendapatkan feedback atau kemudian respon atau pandangan dari pihak lain terhadap dirinya. Dengan tujuan dan sasarannya itu adalah membangun sebuah hubungan untuk memperoleh kebahagiaan. Jadi komunikasi sosial dilakukan itu oleh manusia sebagai wujud aktualisasi diri untuk mendapatkan respon dari orang di luar dirinya dengan tujuan menjalin hubungan dan memperoleh kebahagiaan. Kemudian yang kedua ada komunikasi ekspresif. Komunikasi ekspresif ini berfungsi untuk menyampaikan perasaan atau emosi kita ketika kita menjadi komunikannya atau orang yang menerima pesannya. Jadi kalau tadi komunikasi sosial kita sebagai si pemberi pesannya, kalau komunikasi ekspresif ini kita adalah si penerima pesannya, lalu kemudian kita memberikan respon terhadap pesan tersebut dalam bentuk emosi, respon emosional tadi, apakah itu berbentuk kata-kata, dengan verbal, atau kemudian dengan bentuk perilaku, maka ini kemudian berfungsi menjadi komunikasi ekspresif.
Kemudian yang ketiga, fungsi komunikasi adalah sebagai instrumental, yaitu sebagai dengan tujuan umum itu mengajar, mendorong, atau mempengaruhi orang lain. Juga kemudian berfungsi sebagai instrumen untuk menerangkan atau kemudian memberitahu sebuah muatan-muatan tertentu yang ingin kita sampaikan kepada si penerima pesan. Jadi kalau komunikasi sosial tadi sebagai aktualisasi diri untuk mendapatkan respon, kalau yang komunikasi ekspresif adalah respon emosional baik verbal maupun non-verbal. Kalau instrumental di sini kita sudah menggunakan komunikasi fungsinya sebagai cara atau media untuk mempengaruhi orang lain atau kemudian memberitahukan ilmu atau ajaran kepada orang lain, juga tujuannya untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti apa pesan yang kita berikan. Kemudian yang keempat, komunikasi ritual. Komunikasi ritual ini diidentikan dengan kemudian simbolik-simbolik, diidentikan dengan kemudian kegiatan-kegiatan ritual seperti upacara, kelahiran, ulang tahun, pertunangan, pernikahan, kematian, acara olahraga, segala macam. Nah, ini ada kemudian fungsi komunikasi ritual yang dilakukan di sini. Komunikasi ritual ini prinsipnya adalah bagaimana kemudian mensimplifikasi sebuah pesan itu kepada bentuk-bentuk simbol yang itu akan digunakan terus-menerus. Lanjut. 3, konseptualisasi komunikasi. Nah, di sini bisa kita lihat, menurut John Erwin Book dan William E. Wilmot, ada 3 kerangka pemahaman mengenai komunikasi. Yaitu 1, komunikasi sebagai tindakan satu arah. Yang kedua, komunikasi sebagai interaksi. Yang ketiga, komunikasi sebagai transaksi. Nah, jadi fungsi-fungsi yang 4 tadi, itu kemudian dikonsepkan menjadi 3, yaitu tindakan satu arah. Nah, seperti tadi, kalau aktualisasi diri tadi atau komunikasi fungsi sosialnya tadi, itu berarti kita melakukan komunikasi sebagai tindakan satu arah dari kita kepada orang lain atau orang di luar diri kita. Nah, ketika kemudian orang lain menanggapi dan terjalin sebuah hubungan, maka kemudian dia menjadi sebuah interaksi, komunikasi sebagai interaksi. Dia menjadi interaksi antara kita dengan orang lain. Nah, ketika kemudian interaksi ini menghasilkan sesuatu atau mencapai kesamaan pendapat atau kesamaan ide atau kesamaan pesan, maka dia menjadi komunikasi sebagai transaksi, di mana ada unsur saling mencoba memahami, saling mencoba mengerti, ada unsur saling mencoba mempengaruhi, sehingga kemudian terjadi transaksi pesan di sana. Kemudian yang kedua, proses bentuk elemen dalam komunikasi.